Baik, selamat malam. Jadi ini saya mau presentasi terkait laporan praktikum tugas 1 MSIM 4316. Nama saya Rahmat Jensyah Putra, nomor induk 04385691, PPCC Surabaya, dan mata kuliah yang saya presentasikan adalah Administrasi Jaringan MSIM 4316. Soal pertama adalah Anda seorang administrator pada perusahaan XYZ. Suatu ketika, Anda ditugasi untuk membangun topologi jaringan pada gedung baru dengan syarat sebagai berikut. 1. Menggunakan kelas C. 2. Perusahaan XYZ memiliki 5 divisi, dan masing-masing divisi harus memiliki segmen network tersendiri, dan ada satu segmen digunakan sebagai hotspot. Ketiga, jumlah komputer pada masing-masing divisi tidak lebih dari 20 divisi. Buatlah network IP numbering plan untuk kebutuhan perusahaan XYZ. Yang pertama, kita ditugaskan untuk membuat network kelas C, ya, pemilihan kelas. Yang pertama, untuk tahap-tahapannya, yang pertama adalah pemilihan alamat IP kelas C dan subnet. Untuk yang kedua, mencari subnetnya. Yang ketiga, jumlah host per subnet. Yang keempat, admin address. Yang kelima, broadcast. Dan yang keenam, rank IP address. Untuk pertama, diketahui kebutuhan perusahaan XYZ adalah 5 divisi dan untuk satu hotspot publik. Total ada 6 subnet dan juga 20 komputer. Artinya 20 komputer dikali 5 per divisi sama dengan 100 IP per kebutuhannya. Yang pertama, kita tahap pemilihan alamat IP kelas C. Untuk saya memilih alamat IP 192.168.3.0. Setiap subnet harus mampu menghandle hingga 20 perangkat. Untuk kelas C, kita mencari prefixnya, ya. Untuk mencari prefix supaya subnet mampu menghandle hingga 20 perangkat, maka jumlah bit host yang diketahui adalah 5. Jumlah bit network, kita dapat hasil dari 32 adalah dari jumlah biner, ya, biner yang totalnya sekitar satuan itu sebanyak 32 dikurangi 5 yang artinya 5 divisi, kita dapat prefix 27. Alasan memilih prefix 27 adalah karena prefix 27 mampu menghandle 8 subnet dan 30 subnet, sedangkan kebutuhan perusahaan XYZ hanya 6 subnet atau 20 subnet. Jadi alamat IP yang dapat saya peroleh adalah 192.168.3.0 per 27, atau slash 27. Prefix 27 slash 27 itu adalah banyaknya binaris 1. Kita lihat hasilnya prefix seperti ini, ya. Prefix, nah, jumlah satuan ini adalah 8 biner, 8 oktet. Ini jumlahnya adalah 8 dan total satu ini adalah 27. Untuk mencari subnet masknya, ya, untuk mencari subnet masknya dapat menggunakan tabel berikut. Kita mengambil dari subnet adalah dari belakang.
karena kita ini sudah diketahui ya kalau semuanya totalnya adalah 255. Jadi yang belum penuh kita hitung di tabel berikut. Kita peroleh 128 ditambah 64 ditambah 32 sama dengan 224. Jadi subnet masknya adalah 255.255.254. Yang kedua, tahap yang kedua adalah subnet, mencari subnet. Rumus subnetting adalah 2 pangkat X, yang dimana X adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir. Banyaknya binari 1 pada oktet terakhir. Ya, ini ya, banyaknya binari 1 pada oktet terakhir. Jadi X adalah 3. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 subnet. Jadi subnetnya ketemu 8 subnet. Untuk yang tahap ketiga, jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet. Sedangkan rumus host adalah 2 pangkat Y dikurangi 2. Di mana Y adalah banyaknya binari 0 pada oktet terakhir. Jadi kebalikannya dari subnet. Kalau subnet itu jumlah satunya, kalau host nolnya. Nolnya di sini ada 5. Jadi Y sama dengan 5. 2 pangkat Y min 2 sama dengan 2 pangkat 5 min 2. Hasilnya adalah 30. Kita dapat hostnya adalah 30 host atau per subnet yang bisa dipakai. Alamat IP 1 untuk network, alamat IP 1 lagi untuk broadcast. Yang keempat, tahap yang keempat adalah network address. Network address adalah alamat IP yang berada di awal rentang IP suatu subnet. Untuk mencari blok network menggunakan cara 256 dikurangi 224 sama dengan 22. 256 dapat dari mana? Di mana 256 ini adalah jaringan kelas C standar. Jadi kalau kita menggunakan kelas C adalah 256. Ya, standarnya, kelas standarnya. Nah, dikurangi dari hasil subnet masknya sama dengan 32. Jadi nanti kelipatan 32 networknya. Nah, jadi alamat IP network adalah divisi A. Divisi pertama 192.168.3.0. Divisi B, divisi kedua 192.168.3.32. Divisi C sama dengan 192.168.3.64. Divisi keempat, divisi D 192.168.3.96. Untuk divisi kelima, divisi E 192.168.3.128. Nah, untuk hotspot publiknya, hotspot publik kita dapat 192.168.3.16. Nah, ini nanti perkiraan sisa IP-nya itu kebutuhan kalau misalnya berkembang perusahaannya. Broadcast address yang kelima adalah tahapan broadcast address, mencari broadcast address. Ini broadcast address adalah alamat IP yang berada di akhir dalam rentang IP suatu subnet. Untuk broadcast address kita dapat peroleh di akhir rentang IP suatu subnet. Kalau kita subnetnya ini ya, nah, divisi pertama suatu terakhir. Kalau divisi pertamanya 0 sampai berapa, ini yang ke divisi kedua B32, berarti terakhirnya adalah 31. Nah, bisa. Terus sampai bawah. Nah, dan kita peroleh hotspot publiknya 192.168.3.191. Untuk yang terakhir adalah rank IP. Rank IP address adalah alamat IP yang berada di tengah.
di antara IP network dan IP address. Jadi di antara tengah-tengah ini broadcast address dan IP network address. Contoh divisi A kita peroleh 31 tengahnya. Divisi A kita peroleh 192.168.3.1 sampai dengan 192.168.3.3. Untuk divisi B 192.168.3.33 sampai 192.168.3.62. Divisi C 192.168.3.65 sampai 192.168.3.94. Divisi D 192.168.3.97 sampai 192.168.3.126. Divisi E 192.168.3.129 sampai 192.168.3.158. Untuk hotspot publiknya 192.168.3.161 sampai 192.168.3.190. Kita mengisi di template yang disediakan ya. Kita peroleh divisi 5 tadi dan hotspot publiknya. Untuk networknya ini kita peroleh, dimasukkan. Jadi laporan-laporan tadi dimasukkan di sini. Dan untuk yang sisa kedua, karena ini adalah yang terakhir 191, maka ada sisa sampai 125 sampai dengan 255 ya, terakhir harusnya ada dua alamat IP. Sisa subnet ini disisihkan untuk penggunaan di masa depan bila perusahaan ada kemajuan untuk menambah komputer atau lainnya agar tidak mengulanginya lagi untuk penghitungan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.